Sebelum aku pamit, tolong dengarkan janjiku, Aina. Dengar, demi Allah, jika aku jadi suamimu, aku janji akan memuliakan kamu. Apapun yang kamu minta akan aku turuti selama aku mampu. Kau akan menjadi perempuan paling berbahagia karena mendapatkan curahan cinta dan kesetiaan paling besar yang dimiliki seorang lelaki kepada perempuan di atas muka bumi ini. Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku untuk membahagiakan kamu. Sebab aku sangat mencintai kamu. Aku akan menjagamu lebih dari menjaga diriku sendiri. Aku akan menghormatimu seperti para nabi menghormati istri mereka. Mas, kau mengatakan seperti itu kan? Kau masih ingat kan? Mas Afif, kau bilang akan menjagaku lebih dari menjaga dirimu sendiri. Kau akan menghormatiku seperti para nabi menghormati istri mereka. Bagaimana mungkin kau akan menjagaku, sementara kau tidak bisa menjaga dirimu? Mas, ingat, Mas, saat itu kau bersumpah pakai nama Allah. Jangan main-main Mas, pakai nama Allah, besar dosanya. Kau tahu itu. Terus para nabi. Apakah ada para nabi yang putus asa sampai merusak dirinya? Mas, kau tidak bisa menghormati dirimu. Bagaimana bisa kau bilang akan menghormati aku? Mas, ingat janjimu, ingat sumpahmu, jadilah Muhammad Afifuddin yang kukenal. Afifuddin yang aku cintai karena jiwa kesatrianya. Afifuddin yang jadi panutan para santri. Afifuddin yang tabah dan tidak putus asa. Aina menangis terseduh-seduh di telinga Gus Afif. Pak Kiai dan Bu Nyai yang mendengar dan menyaksikan itu hanya bisa berdiri sambil terisak. Air mata mereka tiada berhenti mengalir. Tiba-tiba Bu Nyai melihat bibir Afif bergerak dan dari kedua matanya keluar air mata. Dokter yang mengawasi dari jendela mengangguk-angguk. Mas Afif, aku yakin kau mendengarkan suaraku. Demi Allah, Mas, aku menunggu dirimu untuk menunaikan janjimu. Sekarang aku jualan beras di pasar. Mas, hasilnya aku kumpulkan serupiah demi serupiah. Untuk apa? Aku masih yakin bahwa kita akan kesampaian belajar di Mesir. Aku kumpulkan hasil jualan beras tiap hari agar ketika tiba saatnya aku harus beli tiket untuk pergi ke Mesir. Aku ada uang, Mas. Tapi apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Kenapa kau tidak bersemangat menatap hidup dan bekerja keras mengumpulkan modal? Mana buktinya kau lelaki yang bertanggung jawab dan bisa dipegang kata-katanya? Kau jangan salah sangka. Mas, aku tidak marah padamu. Aku tidak meremehkanmu. Tidak, sama sekali tidak. Aku sampaikan ini semua karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin bertemu denganmu sebagai Afifuddin yang sesungguhnya, bukan Afifuddin yang pesimis. Mas Afif, dengar baik-baik, Mas. Aku sangat yakin semua impian yang kau bayangkan, dan yang aku bayangkan bahwa kita akan menikah lalu pergi ke Mesir akan jadi kenyataan. Demi Allah, kau tidak boleh pesimis. Mas, episode kita ini mirip seperti episode kisah cinta Sri Rama dengan Dewi Sinta. Suatu ketika mereka harus berpisah karena Sinta diculik Rahwana. Tapi luar biasa Rama, ia tetap tegar dan segala cara dia tempuh untuk mendapatkan kembali Dewi Sintanya. Meskipun Rama agak khawatir tentang kesucian Dewi Sinta ketika mereka bertemu. Tapi Dewi Sinta tak kalah luar biasa, ia siap membuktikan bahwa dirinya adalah perempuan bersih yang terus menjaga kesuciannya. Cara apapun akan ia tempuh untuk membuktikan itu dan ia tidak sama sekali meskipun harus membuktikan dengan masuk ke dalam kobaran api. Mas Afif, saat ini aku adalah Dewi Sinta yang ditawan Rahwana. Aku menunggu sikap kesatriamu, Mas. Kau tentu mengerti maksudku. Kau jangan malah lari tak jelas arahnya. Dalam kerangkeng Rahwana, aku berjuang mati-matian untuk menjaga kesucianku, Mas. Tapi mana Mas Afifku? Mana? Apakah kau santri yang mengenal syahadat? Mengenal ajaran baginda Nabi? Kalah ksatria dengan Sri Rama? Mas, kau tidak boleh kalah dengan Rama, Mas. Sebab aku yakin, demi Allah, kalau Sinta itu memang ada, aku tidak kalah dalam menjaga kesucianku dibandingkan Sinta.
Allah dan Rasul-Nya menjadi saksi atas kata-kataku ini, Mas. Bangun, Mas Afif. Apa jadinya jika Sinta terbebas dari Rahwana, tetapi Rama telah lari pergi meninggalkannya? Ayo, Mas Afif. Aku tahu, kau mendengarkan kata-kataku. Demi Allah, Mas, seandainya aku sudah halal bagimu, aku pasti sudah menciumimu penuh cinta karena Allah. Ayo, Mas, sebut nama Allah. Bangun, Mas, sebut nama Allah. Istighfar, istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan kasih jalan keluar. Istighfar, Mas. Tiba-tiba bibir Afif bergerak. Lalu lirih terdengar ia mengucapkan, Astagfirullah, Allah, Astagfirullah. Kata-kata Aina yang diungkap secara jujur penuh cinta dari relung hati paling dalam mampu menembus alam bawah sadar Gus Afif. Bu Nyai dan Pak Kiai seperti melihat mukjizat di hadapan mereka. Aina terus mengiringi Afif berzikir, Astagfirullah. Allah, Astagfirullah. Setelah dokter mengatakan bahwa Gus Afif telah melalui masa kritisnya, sebenarnya Aina ingin langsung balik ke Purwodadi. Tetapi Bu Nyai memegangi kedua tangannya dan memintanya dengan sangat agar tetap di situ 2 atau 3 hari. Sampai Afif benar-benar kembali menemukan cahaya semangatnya yang selama ini redup. Ternyata suaramu, kehadiranmu, ketulusan kasih sayangmu adalah obat penyakitnya. Tolonglah Aina, Umi mohon. Ia tidak kuasa menolak permohonan perempuan yang telah ia anggap sebagai ibunya sendiri itu. Maka ia putuskan untuk di Magelang 3 hari lamanya. La memberi kabar kepada Lik Kasbun, posisi dan keberadaannya. La berpesan agar jika Yoyo pulang dimintakan izin untuk menginap di Magelang menemani Bu Nyai-nya. Meskipun ia tidak mau disentuh oleh Yoyo, tetapi etikanya sebagai seorang istri tetap ia jaga sebaik-baiknya. Ia tidak pernah menyembunyikan kegiatan dan keberadaan dirinya kepada suaminya. Di hari kedua, ia menunggui Gus Afif bersama Bu Nyai dan Pak Kiai. Ia merasa sangat bahagia karena Afif telah benar-benar sadar dari komanya. Ia tersenyum pada pemuda itu tersenyum padanya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, lirih Gus Afif. Sudah berapa lama, Mas Afif tidak murojaah Al-Quran? Kak, kau memanggilku Mas? Apakah tidak boleh? Afif menoleh pada Bu Nyai dan Pak Kiai. Mereka berdua tersenyum dan mengangguk. Gus Afif tersenyum. Aku takut Al-Quran meninggalkanmu. Sudah berapa lama tidak murojaah? Seingatku tiap hari aku murojaah. Sungguh, Gus Afif mengangguk. Coba lanjutkan. Ma lakum izaki ila lakumun firu fi sabilillahi sakoltum. Gus Afif langsung melanjutkan potongan ayat ke-38 surat At-Taubah dengan suara pelan, jelas dan lancar. Gus Afif terus membaca ayat-ayat berikutnya. Aina diam khusyuk mendengarkan. Demikian juga Pak Kiai dan Bu Nyai. Hampir 5 menit Gus Afif melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bu Nyai menyenggol tangan Aina. Gadis itu tersadar bahwa kondisi Gus Afif masih lemah. Cukup, coba dengarkan. Aina lalu membaca ayat 70 surat Al-Isra. Gus Afif menyimak dengan penuh perhatian. Aina melanjutkan ayat setelahnya dan terus membaca dengan hafalannya, hingga ayat 84 lalu berhenti. Lanjutkan, wa yasalunaka, aniruhu kulir ruuhu. Gus Afif melanjutkan ayat berikutnya dengan lancar. Di ayat ke-88, Aina menghentikan. Cukup, Alhamdulillah, Al-Quran tidak meninggalkanmu. Aku juga tidak pernah meninggalkannya. Alhamdulillah. Kau tadi, itu kau hafalan. Sudah berapa juz kau hafal? Tanya Gus Afif. Pak Kiai dan Bu Nyai baru sadar bahwa tadi itu Aina melantunkan Al-Quran tanpa membaca mushaf. Saat di pesantren cuma 5 juz. Alhamdulillah sudah tambah. Sudah jadi 10 juz. Sinta selama dalam kerangkeng Rahwana diam-diam menghafal Al-Quran, agar saat nanti bertemu ramanya yang katanya hafal Al-Quran, ia merasa pantas bersanding dengannya.
Gus Afif memejamkan kedua matanya mendengar itu. Dari pelupuk kedua matanya, air mata bening merembes ke pipinya. Api semangat dan cahaya hidupnya telah kembali mengalir dalam darah, sumsum dan saraf-syarafnya. Gus Afif seperti mencium aroma masa depan yang indah, segar, semerbak wangi baunya. Beberapa menit sebelum Aina meninggalkan Gus Afif, gadis itu masih sempat memotivasi Gus Afif. Mas Afif, pernah dengar yang ditulis Jalaluddin Rumi tentang duka, tentang kesedihan? Gus Afif menggeleng. Rumi menulis, kira-kira artinya begini, duka lara itu tetaplah berkah. Ia tidak menorehkan luka sama sekali. Justru ia membuka kesempatan untuk meminum air kehidupan yang hanya tersedia ketika kegelapan itu datang. Ngerti maksudnya? Gus Afif mengangguk. Ambil saja sebagai contoh, seruling, misalnya. Seruling itu bisa mengeluarkan suara sangat indah yang bisa menyihir siapa yang mendengarnya setelah ia melewati masa duka lara dan rasa sakit berkali-kali. Bukankah seruling itu dulunya bambu yang hidup nyaman dan damai di pinggir hutan? Bambu itu harus ditebang, lalu dipotong-potong, lalu disayat-sayat, lalu lubangi. Barulah ia bisa mengeluarkan bunyi yang indah dan merdu. Saya pamit, Mas, tolong ingat-ingat janjimu. Mas, saat ini Aina adalah Sinta dalam tawanan Rahwana. Tapi pasti akan tiba, Sinta terbebaskan dari penjara, dan berjumpa dengan Sri Rama, dengan pertolongan Allah. Kedua mata Gus Afif berkaca-kaca mendengar nasihat gadis berjilbab biru muda yang pernah ia minta untuk menjadi istrinya itu. Hati-hati di jalan, iya, Mas.